Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Saya dari mahasiswa dari Politeknik Praktisi Bandung. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulang tentang pengisian formulir SPT 1771, yaitu ada lampiran 2, lampiran 1, dan induk, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Baik, sekarang langsung ke contoh perhitungannya. Hai sahabat pajak, pastinya tak bayar pajak kan? Di pertemuan kali ini dalam mata kuliah pajak penghasilan badan, kita akan mengisi formulir 1771 lampiran 2, 1 dan induk. Sebelum kita mengisi formulir 1771, berikut ada contoh balance sheet. Nah, contoh balance sheet ini yang akan menjadi dasar untuk menghitung laba rugi dan neraca. Kita langsung ke laba ruginya aja yuk. Nah, ini udah ada perhitungan laba ruginya. Nah, jangan aneh, nominal-nominal ini terdapat dari kertas kerja ini. Nah, di kertas kerja ini kita jadikan perhitungan laba rugi dan neraca. Nah, angka-angka inilah yang akan dijadikan dan dipindahkan ke formulir 1771 lampiran 2, 1 dan induk yang akan dijelaskan teman-teman saya. Berikut contoh laporan laba rugi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Lalu ada formulir SPT 1771 lampiran kedua. Sebelum itu kita isi dulu NPWP perusahaan yang bersangkutan pada kolom yang sudah disediakan itu. Setelah itu isi nama wajib pajak menggunakan nama perusahaannya juga. Di sini saya menggunakan nama perusahaan yang sudah disamarkan. Nah, periode pembukuan di sini menggunakan tahun 2019 sampai 2019, itu artinya pembukuan ini dilakukan dari 2019 awal sampai 2019 akhir. Setelah itu kita lanjut ke pengisiannya. Di sini pada kolom 2 ada perincian biaya-biayanya. Setelah itu pada kolom 3 terletak penjelasan dari perincian tersebut itu masuk ke dalam golongan mana, apakah harga pokok penjualan itu ada di kolom 3 atau di kolom 4 yang bisa disebut biaya usaha lainnya, itu seperti kayak biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan selama operasinya berlangsung. Dan di kolom 5 ada biaya dari luar usaha, yang artinya biaya-biaya yang perusahaan keluarin dari kegiatan non operasionalnya. Nah, di sini juga ada jumlahnya secara menyamping, jumlah yang secara menyamping. Nah, kita ke nomor 1. Di sini ada pembelian bahan atau barang dagang dari laba rugi yang sudah saya punya. Di sini tertera nilai sebesar 5.200.000. Kita masukin ke di sini saya masuknya ke pembeliannya, masuk ke golongan harga pokok penjualan. Di kolom 4 dan kolom 5 saya kosongkan karena memang tidak ada. Lalu gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR dan sebagainya. Itu Di sini saya punya di bagian harga pokok penjualan
senilai 2.664.000.000. Lalu di bagian administrasi dan kegiatan umumnya ini ada biaya gaji senilai 798 juta. Selain itu kita ke nomor 3. Ini biaya transportasi saya kosongkan karena memang tidak ada, tapi kalau kalian ada bisa diisi, tergantung penggolongannya. Biaya transportasi itu masuk ke mana? Apa ke harga pokok penjualan, atau ke biaya usaha lainnya, atau ke biaya dari luar usaha. Setelah itu kita ke nomor 4, biaya penyusutan dan amortisasi. Di sini saya mendapatkan nilai senilai 64 juta, itu diperoleh dari penyusutan mesin atau perlengkapan, penyusutan inventory kantor, penyusutan kendaraan, penyusutan bangunan, dan biaya pemeliharaan. Atau ya intinya biaya penyusutan dan amortisasi ini tuh biaya penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan di luar dari penyusutan yang sudah saya berikan. Ya. Ke nomor 5, biaya sewa. Di sini saya kosongkan karena memang perusahaan yang saya ambil itu tidak mengeluarkan biaya sewa. Biaya bunga pinjaman saya kosongkan. Kenapa? Karena memang tidak ada di dalam laba ruginya. Biaya bunga pinjaman itu seperti perusahaan meminjam uang ke bank, dan otomatis saat kita melakukan pembayaran ada bunga di dalamnya. Nah, bunga itu yang dimasukkan ke dalam sini. Lalu nomor 7, biaya sehubungan dengan jasa. Perusahaan yang saya ambil itu ada biaya sehubungan dengan jasanya. Kita lihat. Nah, tapi tidak ada di bagian harga pokok penjualan, ada di biaya usaha lainnya. Ini di sini PPh pasal 23, seperti yang udah kita tahu bahwa PPh pasal 23 itu ada cangkup pautnya dengan jasa. Nah, jadi kita cantumin di sini 17.850.000. Lalu yang di luar operasi perusahaan ini ada penerimaan jasa giro senilai 1.507.000 dan PPh jasa gironya senilai 301.000. Itu dijumlahkan. Karena di sini penerimaan jasa gironya saya sudah terteranya minus, jadi dijumlahkan pun langsung hasilnya berkurang. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan minus, otomatis caranya itu langsung dikurang, bukan ditambah. Setelah itu biaya piutang tak tertagih, itu di laba rugi yang saya punya itu tidak ada. Biaya royalti juga tidak ada. Biaya pemasaran atau promosi itu tidak ada juga. Nah, kita langsung ke biaya lainnya. Di sini maksud biaya lainnya itu biaya yang di luar atau biaya yang tidak disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 10. Di sini saya punya biaya di kelompok harga pokok dan penjualan itu biaya listrik, air, dan telepon. Karena listrik, air, dan telepon memang tidak ada wadahnya, jadi kita bisa masukkan di biaya lainnya. Itu senilai 85.339.000. Lalu ada juga biaya umum. Ini
Biaya administrasi kantor juga tadi tidak ada wadahnya, dan PPh pasal 21, jadi kita jumlahkan, itu kita peroleh senilai 75.981.000. Kita lanjut ke nomor 12, tapi sebelum itu kita hilangin dulu ini karena sudah tidak dipergunakan. Kita perbesar. Oh, ternyata masih digunakan. Persediaan awal. Persediaan awal di sini ada di dalam laba rugi yang sudah saya punya, senilai 786 juta. Bisa kita masukkan 786 juta. Lalu di bagian biaya usaha lainnya dan biaya di luar usaha itu kosong, jadi saya kosongkan. Lalu persediaan akhir saya juga ada senilai 883.901.000. Kita masukkan ke sini. Jika sudah, kita jumlahkan semuanya. Tapi jika kalian di persediaan akhir tidak menggunakan minus, kalian rumusnya bisa menggunakan sum dari nomor 1 sampai nomor 12 lalu dikurangi kolom nomor 13. Tapi jika menggunakan minus seperti saya, bisa langsung di sum dari atas, dari nomor 1 sampai nomor 13. Lalu dikali minus 1 juga untuk mempermudah perhitungan di formulir lampiran 1 SPT 1771. Begitupun di biaya usaha lainnya dijumlahkan semuanya. Di biaya di luar usaha juga dijumlahkan semuanya, sehingga menghasilkan yang di HPP menghasilkan 7.916.000 juta, dan biaya usaha lainnya itu memiliki jumlah 891 juta, dan di biaya luar usaha itu ada 674.000, yang dimana jumlah-jumlah ini semuanya akan dipergunakan atau dimasukkan ke dalam formulir SPT 1771 lampiran 1, yang dimana formulir tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Delis. Di sini aku mau memberikan materi mengenai tutorial pengisian SPT tahunan 1771I. Nah, dalam pengisian SPT itu kita harus mempersiapkan data-data. Nah, di sini aku punya data working balance sheet, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Lalu kita juga harus mengisi lampiran-lampiran yang sebelumnya sebelum mengisi lampiran 1771I, kayak lampiran khusus mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, lampiran khusus mengenai transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, ada elemen dari neraca, dan elemen dari laporan laba rugi. Lalu mengisi lampiran 2, lampiran II maksudnya, langsung ke 1771 lampiran I. Nah, sekarang tutorialnya. Untuk tahun pajak aku ngasumsiinnya tahun 2019. NPWP dan nama wajib pajak disesuaikan dengan identitas badan, karena SPT tahunan 1771 digunakan oleh wajib pajak badan. Periode pembukuan 1 Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.
Nomor 1, penghasilan neto komersial dalam negeri. Peredaran usaha 9.108.217.060 perak ini aku dapat dari laporan laba rugi. Ini. Lalu harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya aku dapat dari 1771.2 II maksudnya. Ini ada harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya 7.916.891.403 perak, sama biaya usaha lainnya itu 891.863.54 perak. Penghasilan neto dari usaha lainnya dijumlahin aja ya karena ada rumusnya. Ini kurangi ini, hasilnya adalah 299.462.603 perak. Penghasilan dari luar usaha 1.507.269 perak. Aku dapat dari laporan laba rugi juga, penerimaan dan biaya operasional. Ini untuk biaya dari luar usaha aku ngambil dari sini, biaya dari luar usaha. Setelah dijumlahin semuanya dapat hasil segini, 832.454 perak. Terus penghasilan dari luar usahanya 1E dikurangi 1F, 1E yang ini kurangi 1F yang ini, hasilnya yaitu 674.815 perak. Lalu dijumlahin 1D ditambah 1G, 1D yang ini ditambahin sama ini, penghasilan neto dari luar usaha, hasilnya 300.137.418 perak. Penghasilan neto komersial luar negeri karena aku nggak ada di sininya, jadi dikosongin aja. Jumlah penghasilan neto komersial 1H yang jumlah ini ditambah 2, hasilnya tetap 300.137.418 perak. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Yang dikenakan PPh final cuman satu ya di sini, penerimaan jasa giro itu PPh final. Jadi isi aja dari sini penerimaan jasa giro. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan PPh final itu bisa dilihat lebih lanjut di PPh pasal 4 ayat 2. Ke penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan untuk yang dapat menambah PKP sehingga PPh terutangnya bertambah. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota lainnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih amortisasi komersial di atas penyusutan fiskal, di atas amortisasi fiskal maksudnya, biaya yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal positif lainnya. Di working balance sheet ini koreksinya tuh gak ada, cuman yang PPh pasal 21 sama PPh jasa maklon. Jadi ini tuh dijumlahin ya, aku dapat angka 49
juta 47 49.047.154 rupiah. Nah, karena cuma ada satu, jadi semuanya dijumlahin, hasilnya 49.047.154 perak ke penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif itu penyesuaian koreksi fiskal yang dapat mengurangi PKP sehingga PPh terhutangnya berkurang. Karena nggak ada, jadi kosong aja. Di sininya nggak ada, jadi dikosongin. Semuanya 0 rupiah. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan juga kosong. Nah, sekarang yang terakhir penghasilan neto fiskal. 3 kurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7B. Ada rumusnya ya. Jadi ini nomor 3 kurangi nomor 4 ini ditambah nomor 5 yang penyesuaian fiskal positif dikurangi nomor 6 yang ini dikurangi nomor 7, hasilnya adalah 347.677.303 rupiah. Segitu aja materi dari aku ya. Setelah pengisian lampiran 1771I, langsung aja ke tes data tahunan 1771 induk. Makasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kita. Jadi kita dapat ilmu perpajakan yaitu dari Politeknik Praktisi Bandung. Tetapi kami di sana juga bukan hanya untuk sebagai pembelajaran saja. Di sana juga kami ada kegiatan-kegiatan seperti BPK, Posma, dan lain-lain. Ini adalah contoh foto yaitu dari kami seperti BPK dan Posma.